Oke, pada tugas pertemuan 10 tuh saya akan menjelaskan tipe-tipe resiko berdasarkan link video Coursera yang tertera. Yang pertama itu ada pure risk atau risiko murni, yang merupakan situasi di mana hanya kerugian yang mungkin terjadi tanpa ada kemungkinan keuntungan. Nah, jenis resiko tersebut tuh biasanya tidak dikendalikan dan berasal dari peristiwa eksternal yang bersifat tiba-tiba seperti bencana alam atau kecelakaan. Yang kedua itu ada bisnis risk atau risiko bisnis. Risiko bisnis berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul dari dinamika lingkungan bisnis dan aktivitas operasional. Hal tersebut tuh mencakup risiko yang bersumber dari fluktuasi pasar, persaingan, dan perubahan preferensi pelanggan. Yang ketiga itu ada monetary risk atau risiko keuangan, yang di mana risiko keuangan itu mencakup kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi atau keuangan seperti perubahan nilai tukar mata uang, inflasi atau suku bunga. Yang keempat itu ada operasional business risk atau risiko operasional bisnis, di mana risiko operasional muncul dari proses internal yang gagal atau terganggu seperti kerusakan alat, kesalahan manusia, atau masalah rantai pasok. Misalnya, kerusakan mesin di pabrik bisa menghentikan produksi yang berdampak pada keterlambatan pengiriman dan kerugian finansial. Yang kelima itu ada direct property risk atau risiko properti langsung. Risiko ini itu berkaitan dengan kerusakan atau kehilangan terhadap aset fisik atau properti yang dimiliki perusahaan. Contoh paling nyatanya yaitu bangunan yang rusak akibat badai. Yang keenam itu ada indirect property risk, resiko properti tidak langsung. Berbeda dari resiko properti yang sebelumnya atau resiko properti langsung, resiko kali ini tuh mencakup kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerusakan properti, bukan dari kerusakan itu sendiri. Contohnya jika sebuah bangunan sewaan rusak dan tidak bisa digunakan, pemilik properti akan kehilangan pendapatan dari penyewaan. Nah, yang ketujuh itu ada liability risk atau risiko tanggung gugat, di mana risiko tersebut tuh merupakan potensi seseorang atau organisasi yang dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Misalnya, jika seorang pelanggan terpleset dan jatuh di dalam toko, pemilik toko tuh bisa digugat untuk membayar biaya pengobatan atau kompensasi. Yang ke-8 ada personal related risk atau risiko terkait pribadi, di mana risiko ini tuh berhubungan dengan kondisi individu, baik pekerja maupun pemilik usaha, seperti kesehatan, keselamatan kerja, atau pergantian karyawan. Nah, sebuah bisnis dapat berdampak jika karyawan kunci jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Yang sembilan itu ada constraint driven risk atau risiko akibat keterbatasan, yang muncul akibat keterbatasan dalam hal anggaran, waktu, atau sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi hasil suatu proyek. Nah, dalam proyek itu pengembangan perangkat lunak, misalnya tim yang harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat dan dengan dana terbatas, bisa menghadapi kesulitan saat muncul tantangan tak terduga seperti keharusan dan mengintegrasikan teknologi baru. Sekian dan terima kasih banyak.